Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'akabadun sana ambo kasadonyo sehat, badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Alhamdulillahi rabbil. Ambo tibo malam tadi sampai di Lawang jam 1 malam. Hah? Samo? Oh, rupanya iko indak sadonyo dari Lawang. Banyak pemain naturalisasi. Jam 1 malam kalam indak nampak di ma ambo kini sedang berada. Lalu kemudian ambo pun talalo bangun azan subuh. Sesudah itu disambuang lagi keluar dari kama ambo calia. Ambo rupanya sudah berada di atas awan. Orang-orang dari Lawang iko memang bangsawan, bangsa yang idui di atas awan. Kalau ingin merasakan bagaimana sensasi sarapan pagi di atas awan, datanglah ke Bukit Lawang. Hah? Ambo sebenarnya tahu puncak Lawang, cuma ingin memastikan saja. Iko ada kritik apa enggak? Masya Allah, tabarakallah. Rupanya ambo tadi malam lalok dia teh puncak Lawang, dan orang dia teh puncak Lawang itu kalau berdoa makbul. Manga makbul dakek kalangi. Begitu juga kalau inyo indak sembayang, indak puasa, babuek dosa, maka laknatnya pun indak ada ambo menyabui. Lalu kami pun sarapan, Masya Allah, mengambil foto. Kebetulan orang rumah ambo ikut juga mengambil foto. Indahnya di area teh nampaklah memandang ke bawah, rupanya ada danau meninjau sampai ke atas awan kabut luar biasa indah, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Siapa yang ingin merasakan apa yang saya rasakan hari ini, maka jangan tunda lagi. Saudaraku yang ada di perantauan, kawan-kawan sahabat dari Sabang sampai Papua, bahkan yang sedang berada di luar negeri, liburan datang ke Lawang. Setuju? Masya Allah, tabarakallah. Sampai waktu mengambil foto tadi, lupa rupanya lah ada anak. Disangka masih pengantin baru, pre-wedding juga tadi. Nantikan fotonya di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Makasihnya kalau alo follow lah. Lalu kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, biasanya awak paling banyak berdoa hari apa? Hari Jumat. Tapi lain ambo hari ko. Doa nan paling khusyuk, doa nan paling banyak adalah hari iko. Hari apa kok? Hari Ahad iko lah doa mo nan paling banyak. Sebab apa? Sebab ditantang dek Pak Wali untuk naik para layang. Sampai kata, Ustadz nanti kita akan naik para layang. Yolah. Kacek ambo para layang ko bantu odong-odong. Awak berputar-putar saya. Ana para layang ko. Para layang ko ikolnya bantunya Ustaz. Jadi di mawak tagak. Beko Ustaz dikabek pakai tali, adilapeh ke bawah. Dari atas ko, iyo. Di maka awak akan turun, turunnya itu. Ambo ingin menunjukkan takwik, tentu awak gengsi loh kan. Masa namu awak lah gadang Profesor Dr. Abdul Somad LCMA takwik. Jadi ambo, tapi dalam hati ambo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Sampailah hati orang ko malapeh hambo dari ateh. Dilapeh orang ko galak orang sadonyo. Rupanya kalau awak sedang susah hati, tidak banyak orang yang ikut susah jo awak. Lebih banyak orang nan sanang mencari awak susah. Kalau ada 10 kawan awak sedang susah, maka nan 8 itu galak mencari awak susah, nan kedua pura-pura susah. Akhirnya dengan bismillah kami pun turun ke bawah. Rupanya naik para layang iko indak sesulit, sepayah, sesusah, sengeri yang dikecekkan orang. Nan bare itu mandanga carito orang. Sesudah di situ biasa saja. Pas di atas menikmati, ambo keluarkan handphone ambo ambek gambar. Assalamualaikum. Tablik akbar puluh ambo di atas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, saya sedang berada di atas awan. Yang di bawah ini adalah Danau Maninjau. Dan kami baru saja dari puncak Lawang. Inilah rasanya saudaraku. Kalau selama ini kaki kita menginjak ke bumi, hari ini rasanya seperti di ayun tidak bakabe. Seperti di ayunan tidak betali. Ke atas tidak menggantung, ke bawah tidak menginjak. Mulut hanya mampu berkata la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf jangan tersinggung. Yanglah mencubo para layang angkat tangan. Oh, rupanya 2, 3 orang saja. Masya Allah tabarakallah. Wakatu dia teh alhamdulillah nan cameh wakatu ambo mancalia kabel listrik. Ay kalau tak sangkut mati kok. Lewat kabel listrik alhamdulillah tanang. Datang cameh lagi Danau Maninjau. Kok kalau jatuh mati kok. Keluar berita Abdul Somad meninggal. Nah itulah awak mengecek meninggalnya galak. Mestinya menangis lah. Awak ulang ya, awak ulang ya. Lapeh kabel listrik, datang pulau Danau Maninjau. Lapeh danau, ba'a turunnya. Naiknya tahu, turunnya patah beko kaki. Rupanya Masya Allah tabarakallah, berkat doa orang Lawang. Sadu orang Lawang itu mendoakan ambo, ya Allah selamatkan Ustaz Abdul Somad sampai inyo tablik akbar di Lawang. Sesudah itu terserahlah ya Allah. Akhirnya ambo pun naik pulau ke Ateh. Dari Ateh dibawa turun ke bawah. Jadi Ustaz selama naik para layang tuh apalah nan kurangnya? Rasanya ndak ada kurang, tapi kalau dicari-cari boleh ambo carito kan? Janji jangan berang. Sampai landingnya terlalu sampai bana. Ada baru orang yang masuk ke kolam, masuk ke paret. Jadi awak minta ke Pak Bupati Agam supaya ditambahlah sampai landing itu. Betul. Nah, Mbak apa nih Tia? Lah sampai pesannya kan? Lalu kemudian dari Ateh dibawa turun ke bawah. Dari bawah hamba bertanya, kamu awak lain naik ke Ateh balik. Iko kan naik prank yang buariko. Naik ke Ateh, kelo ampe puluh ampe. Masya Allah, so sweet. Sebab apa? Baduo aja orang rumah. Nantikan videonya di Hi Guys Official. Lalu kemudian sampai ke Ateh, Ustaz Somad kita akan disambut, Masya Allah tabarakallah, disambut dengan tari gelombang, begelombang anak-anak muda. Anak muda sekarang sibuk dengan narkoba, sibuk dengan pacaran, sibuk dengan game online, sibuk dengan judi online. Tapi anak muda di Lawang mempertahankan tradisi adat istiadat yang luar biasa. Bangga enggak jadi anak muda Lawang? Menari gelombang luar biasa. Ini adalah satu sisi pertahanan, ada seninya, ada bela dirinya. Maka insya Allah sampai hari kiamat Lawang ikut dijaga dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Lalu kemudian di belakang anak muda yang luar biasa, ada anak-anak ketek.
nan menari, Masya Allah, iko sesuai bana. Sebab dulu ambo pernah ditelepon oleh orang Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kalau Ustaz ceramah, tolong sampaikan, jangan lagi ada tari-tari perempuan yang menyambut-nyambut dengan tari sambutan-sambutan. Ambo tanya, salahnya di mana guys? Salahnya karena disebut dengan taris, disebut dengan tari, apun amo tari. Tari persembahan. Sembah itu tak boleh, karena menyembah selain Allah. Oke, kalau gitu awak rubah nama tarinya tari welcome. Tari selamat datang. Selamat datang pun tidak boleh juga Pak Ustadz. Mangga? Datangnya selamat, pulangnya? Kalau begitu awak sambut dengan tari doa keselamatan. Terserah. Itu hanya sekedar nama. Tetap tidak baik Pak Ustadz. Kenapa tidak baik? Karena yang menari adalah anak gadis. Tidak boleh anak gadis menari dilihat orang yang tidak mahram. Oke, kalau gitu awak rubah, awak buat anak ketek. Maka di lawang tadi nan menari, anak gadis apa anak ketek? Anak ketek. Maka mencari anak-anak ketek, inge anak ketek awak di rumah. Kalau dibuat nama nari kok anak gadis, lupa bini awak di rumah. Memang lawang kok model contoh dari mulai tempat wisatanya, dari mulai tempat jalan-jalannya sampai kepada tari-tari tradisionalnya, cara menyambutnya. Maka datanglah 3 orang anak ketek membawakan tampek sirih ke tampek ambo. Ada nama bisikkan ke telinga ambo dari belakang, Ustad, sirihnya ambil saketek saja. Alhamdulillah, terima kasih. Ambo sangkut daun sirih itu dikunyah. Apa ndak merah muka awak? Rupanya dicolek seketek saja dimakan. Masya Allah. Soalnya ambo beberapa waktu lalulah kanai. Diagih 1 tepak sirih, ambo ambil 1 daun sirih. Rupanya Pak Bupati sebelah mengambil seketek saja. Ambolah masuk, paksalah dikunyah. Berubah suasana hati hari itu. Lalu kemudian kami pun disambut dengan Pak Bupati AWR deh. Masya Allah, tabarakallah. Basuwo dengan Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Sebelah kanan Pak Bupati Agam, sebelah kiri Pak Wali Kota Bukit Tinggi. Lalu kemudian Ustadz Guru awak bersama Ustadz Jelfatullah, bersama dengan Pak Camat, Bapak Wali Negari, Nenek Mama, Alim Ulama, Cadia Pandai, Abdul Somad diambiak gambarnya. Inilah kebahagiaan yang luar biasa. Ambo hari iko disambui bantu rajo-rajo, Masya Allah. Allah nama membalas. Jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan keluarga-keluarga ambonan ada di lawang iko. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah. Ambo cuma bisa mendoakan jazakumullahu khairan. Allah balas kebaikan. Ambo mencari sudah mantap luar biasa. Olahraga, badannya sehat, alamnya terjaga, terpelihara, siap menjaga lawang, siap menjaga Agam, siap menjaga bumi Minangkabau. Takbir. Ini sekarang perusakan alam, di mana-mana pohon kayu ditebang, longsor, banjir bandang. Disalahkan Allah kenapa musibah datang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, kerusakan di alam, di lautan, di air. Bima kasabat aidin nas, akibat tangan-tangan manusia. Tapi di agama ini alamnya masih cantik, masih indah, luar biasa. Betul. Tapi kami cari Ustaz Abdul Somad Ariko ndak macam bantu biasanya. Ada orang menyabui bantu itu. Kalau pai ke pantai air manih, jangan lupa singgah sebentar ke Padang. Manga Ustaz Abdul Somad hari iko nampak lebih manih sebab inya memakai batik tabu lawang. Jadi nambah pakai iko, mohon maaf mau buka seketek. Iko adalah gambar tabu lawang. Manga tabunya bantu itu ambo nak tahu. Tanyolah desainer yang menggambarnya. Tapi nan jaleh batik iko adalah batik tabu lawang.
saudaraku don sana Ambo, di perantauan dimanapun berada, maka pulanglah ke kampung halaman Bali Batik Tabu Lawang. Dapatkan di nomor kontak berikut ini. Kalau awak belanja, maka belanjalah ke warung tetangga yang kira-kira kalau inyo bisnisnya berhasil, inyo akan membayar zakat, inyo akan membangun masjid, inyo akan membuat tahfiz Quran, akan menyekolahkan anak yatim. Jangan membuat orang yang kayo makin kayo dan tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Setuju? Nah, belanjolah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, foto Ambo memakai batik Tabu Lawang Iko Beko akan di-share di Instagram, di Facebook, di TikTok. Untuk apa? Peminum khamar dengan bangga mengiklankan khamarnya. Minumlah khamar, mabuknya 3 hari 3 malam. Pezina, mohon maaf, dengan bangganya mengiklankan perbuatan dosanya. Kenapa orang yang berbuat baik, membangkitkan ekonomi umat, tidak boleh mengiklankan produknya? Iklankan di setiap Instagram, ambil foto, sebarkan. Karena ini insya Allah membangkitkan ekonomi Maka jangan heran kalau Instagram, Facebook Ustadz Somad itu isinya iklan kerupuk, iklan keripik, iklan saka, iklan gula merah. Apa Ustadz Abu Somad kok? Menggalih saja. Alon jaleh le royaltinya kambo. Yang penting umat iko mapan. Siapa yang menjual imannya dengan baju kaos? Siapa yang menjual imannya dengan baju bekas? Siapa yang menjual imannya dengan mie instan? Orang yang fakir, kafir, fakir, miskin. Sedikit lagi pindah ke kafir gara-gara fakir. Tapi orang Lawang ini kaya luar biasa. Betul? Dari mana Ustaz tahu orang Lawang ini kaya? Tengoklah pentasnya. Pentasnya agak unik. Di tengah cek, di tepi cek. Adik-adik santri sehat. Masih semangat. Kalian adalah harapan mertua masa depan. Ibu-ibu gimana, sehat semua Bu? Masya Allah, banyak macam-macam komunitas. Ada komunitas dari Pekanbaru Riau, namanya komunitas Ummu Aisyah. Mudah-mudahan ummu-ummu yang lain bertebaran insya Allah. Amin. Iko kresek apa kok? Masya Allah, di tampek lain biasanya kotak, nggak tahu apa isinya. Tapi di Lawang iko luar biasa. Dibuat kreseknya transparan, nampak piti 2000. Alhamdulillah, orang Lawang dipancing 2000. Nan datang merah biru, luar biasa. Tiba-tiba di celah-celah merah biru, nampaklah Patimura membawa golok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tolong kreseknya cie bawa kate, sebab ikan-ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba, itu ada di atas. Kalau nanti di bawah kok nampaknya ikan pantau banyak. Jangan sepele Ustadz Somad. Iko memang pantau, bukan sembarang pantau. Tapi pantaunya 3 kontainer, betul? Takbir. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mangga Ustadz Somad kok tiba-tiba berselawat. Waktu tadi memang jantung Ambo ndak normal. Tapi setelah sampai di Lawang agak tenang seketek. Tiba-tiba datang lagi.
Padahal lah turun dari para layang, manga jantung kok. Rupanya mancaliak karesek kok. Jadi memang bantu itu. Jadi hati awak tanang, tiba-tiba waktu karesek itu datang lah mendakeknya. Ama pun heran kok rupanya karesek lah dakek. Jadi awak pura-pura saya lah husuk ceramahnya enggak. Biar enggak kesikonya. Malaikat dikirim Allah mencaliak orang lawang nan bersedekah. Kecek malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang nan bersedekah, orang lawang nan berwakaf, orang lawang nan berinfak, berilah inyo ganti ya Allah. Yang lama masukkan pitihnya ke karesek tadi dimintakan ganti. Tapi Allah tu maha adil. Maka datang malaikat cik lai. Cik malaikat. Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan indah bersedekah, pura-pura khusyuk waktu karesek lalu, pura-pura mencaliak Ustaz Somad waktu karesek lewat. Mumsikan talafa, binasakanlah dia ya Allah. Ambo khawatir ambo binasa daripada binasa. Kalau tahu tadi ada penggalangan dana, ancak dompet kau bertinggalkan di kamar tadi. Masya Allah. Lah dipoto tadi. Gambar sih ya di dompet Ustadz tuh. Gambar amak. Kok anak lajang ganteng buka dompet gambar sih ya? Artis. Laikan aja artis tuh. Indah. Inyo ndak kana, awak ndak kana. Tak sia inyo, tak sia awak. Ancak foto sama awak dibuat enggak? Foto bini di mana? Di kamar. Kok foto bini diletak di ruang tamu? Datang tamu dicaliannya, lancak aja bini orangnya. Dayus, nggak ada rasa cemburu dalam hati. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus, tak masuk surga. Dayus. Mohon maaf Pak Dayus kalau ada orang mau Dayus. Sia Dayus iko, alladzi la yagharu ala maharimihi. Tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak perempuan dibawa laki-laki, tidak ada rasa cemburu. Tapi di lawang, Masya Allah, di tengah perempuan tidak ada laki-laki. Perempuan semua, tidak ada laki-laki. Ada laki-laki 3 orang terjebak. Mereka adalah adik-adik kita kameramen yang luar biasa. Adik-adik kameramen, tolong waktu sedang mensyuting itu matonya ganti-ganti. Kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri. Yang kanan tarui, bekolah tua beka. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, mereka tidak tabligh akbar, mereka tidak bicara menggelegar, mereka hanya diam. Tapi pahala boleh jadi pahala mereka lebih banyak. Kenapa? Karena mereka yang mengambil gambar, mengedit, mengupload, menyiarkan ceramah Ustaz Abdul Somad dari Lawang. Disiarkan melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itu pintu masuknya. Samo AWR tadi waktu masuk. Bapak Bupati Agam iko mangke ambo sebagai keluarga inyo. Waktu anaknya menikah, ambo diminta untuk memberikan nasihat untuk anak kemanakan ambo. Kalau inyo menyabui tadi ada Pak Gubernur nama memanggil inyo abang, ada Pak Wali Kota nama memanggil inyo uda, sebenarnya inyo ingin mengatakan Ustaz Abdul Somad itu pun sabananya keluarga ambo juga. Walaupun ucapan ambo itu sederhana, tapi tahun 2002 sampai efeknya luar biasa juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Caliaklah bagaimana orang Lawang memuliakan Abdul Somad. Acara mereka dibuatkannya pentas khusus, lengkap dengan daun keladi. Entah punya sia tolong pulangkan selesai acara. Kok panitia pun nak ingin selesai acara kok patang Ustaz Abdul Somad ceramah di Lawang. Keladian bualun pulang sampai kini lagi. Tolong didata. Luar biasa orang Lawang kau memuliakan ambo. Suara ambo dibuatnya menggelegar. Kenapa? Sound sistemnya bergantung bantu sarang tawon. Hati-hati nanti di bawah. Masya Allah. Adik-adik kita pemuda Pancasila. Pancasila.
Masya Allah, cuma 2 orang rupanya, ada 3. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana orang Lawang memuliakan Ambo, dibuatkan pentas khusus untuk Ambo. Nenek mama alim ulama cadia pandai, dibuatkan pentasnya. Ambo disiko, indah diagih atap kepanasan. Sabananya iko supaya awak senasib sepenanggungan. Jangan orang Ustaz Somad itu berceramah tahan berjam-jam, inyo ndak merasakan apa yang kita rasakan. Kita sama, Beb, sama. Jadi kalau ada saudaraku yang panas, aku juga panas. Kalau ada kalian yang di sana berdiri, Ambo juga tagak di siko, indak diagih kursi di siko, Ambo tagak di siko. Kalian cuma tagak saja, Ambo lah tagak mecek dulu, enggak berhenti. Kita perlu merasakan perasaan orang lain. Jangan merasa pintar, tapi pintar-pintarlah merasakan perasaan orang lain. Orang lama nunggu awak ceramah dari jam 8 pagi tadi. Hah? Jam 3. Bilo sarapan pagi. Rasakan perasaan orang. Orang sudah menunggu dari pagi. Dia belum makan, belum mandi. Mako tausiah jangan lamo-lamo. Iko hange. Abdul Somad di Mama Tampe itu tausiah indak lamo. Banyak orang kalau tausiah mandanga dianggapnya tausiah itu pelengkap penderitaan. Bilo lah kau selesai tausiah. Tapi kalau Abdul Somad nan tausiah, satu orang tahu bahwa inyo akan selesai dalam 600 ml. Tadi Ambo mulai jam 11.30, setengah 2 baleh, maka akan berakhir jam 2 baleh setengah 1. Kenapa? Karena masuk waktu zuhur, sado awak akan pulang dan sholat zuhur. Kabanyo ado acara makan siang di rumah masing-masing. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Begitu solawat nan baru. Kalau nan lamo, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Kota terpanas nomor 1 di Indonesia, Bima, Nusa Tenggara Barat. Kota terpanas nomor 2 di Indonesia, Pekanbaru. Orang yang datang dari kota terpanas tiba-tiba sampai di Lawang terdingin. Maka supaya Ustaz Abdul Somad ikut tidak terlalu kedinginan, maka dia gihlah kain di tengkuknya. Dia supaya jangan kedinginan dan supaya nampak agak gadang gapuas kata. Karena kalau ndak ada ikut lah Abdul Somad kau kurui bana. Karyang Ustaz tu gitu. Begitu cara orang Lawang merasakan perasaan Abdul Somad. Nyokete, Pak Bupati gadang. Maka dibuatlah gambar inyo lebih gadang dari Pak Bupati. Kok panitia kok bermasalah kok? Nggak ada lo gambar Pak Bupati. Ada. Ada Pak Bupati. Cuma ketek mana? Insya Allah. Bukan masalah gambar. Apalah arti gambar? Banyak gambar-gambar baleho-baleho. Dicopot orang. Diletakkannya di tepi WC. Tertulis pula di situ. Coblos nomor kecil. Orang Lawang menghormati bukan dengan gambar. Orang Lawang menghormati adalah dengan tata krama, sopan santun, budi bahasa. Orang Lawang, Minangkabau, satu hembusan nafasnya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adatnya indah hilang, tari gelambang indah hilang, pencak silatnya indah hilang, tapi agamanya indah hilang.
indak satu pun anak padusina manari tadi nampak rambutnya, sadonyo berjilbab, masya Allah. Putih biji mata awak mencari orang lawang nan indak menutupi aurat, ndak ada. Sadonyo menutupi aurat. Oh laki-laki. Ambo kalau mancalia anak ketek dibawa de amak pengajian, maka ambo sedang mancalia diri ambo 30 tahunan lalu. Iko adalah ambo nan 30 tahun lalu di kampung, dibawa de amak ambo pengajian. Ibu kalau sedang pengajian anaknya dibawa apa indak? Bawa, jangan tinggal di rumah. Kini ada amak ibu-ibu uni-uni adik-adik ambo. Kalau ingin nyopai pengajian, udah adik mau pengajian, jaga anak, pel lantai, masakkan nasi, dah udah. Bawanya pengajian, Allah bisa karena biasa. Biasokan kapalonya batu tui, anak ketek paling umur ndak sampai 2 tahun. Mana umurnya nih? Setahun 3 bulan, 7 bulan, kan betul? Belum sampai 2 tahun. Ditutui kepalanya. Dari kecil sudah dibiasakan menutup kepala. Karena kalau sudah tua menutup kepala, ada saja alasan panas berketombe. Begitulah setan. 1000 dalil untuk menutup kepala, tapi 1001 dalil untuk membuka kepala. Orang lawang adatnya berjalan, istiadatnya terjaga, tapi syariat Islam juga dijalankan. Kenapa dibuat di tanah lapang SD sekolah negeri? Kenapa tidak dibuat di masjid? Kenapa tabligh akbarnya tidak di masjid? Karena tidak ada masjid di Lawang yang sanggup menampung manusia sebanyak ini. Betul? Apa maksud Ustaz Abdul Somad? Sedangkan di tanah lapang aja sebanyak ini, apalagi di mas. Kalau tidak percaya, caliak subuh besok. Insya Allah sesudah tabligh akbar iko solat berjamaah di masjid makin ramai. Anak-anak awak istiqamah solat di masjid. Lah terdengar suara azan. Allah terdengar. Iko nampaknya ikhtilaf jemaah ko. Kalau terdengar suara azan awak yang mendengar suara azan. Orang nan mengecek waktu mendengar suara azan, maka dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Maka kalau mendengar azan, awak jawe sesuai ucapan muazzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Karena satu hari 5 kali bumi mengalami perubahan. Setiap perubahan itu suara Allahu Akbar mesti dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustadz kok azan? Kan waktu alon masuk, ambo tagak. Bayang-bayang ambo lah keluar dari diri ambo. Jadi kalau awak ndak ada jam, awak tahu zuhur lah masuk. Awak tagak, awak caliak balang bayang diri awak lah keluar, berarti azan lah, waktu zuhur lah masuk. Bayang-bayang ambo Ustaz, ambo caliak lah tabang, mati-mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Bagi yang hafal, yang alun hafal, gerak-gerakkan saja mulut. Siapa nan menjawe azan seperti ucapan muazin, ditutupnya dengan doa wasilah, wajabat lagu syafaati yaumal qiyamah, maka wajiblah inya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, siap mengikuti sunnah Nabi Muhammad, laksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Makanya tausiah Ustaz Abdul Somad, itu kemarin Ustaz Abdul Somad ceramah tausiah di Lawang, azan sudah berkumandang, inyo hendak sholat. Waktu di Masjidil Haram azan berkumandang, dari azan ke iqamat bara lama 30 menit. Abdul Somad waktu azan jam bara 2 baleh 5 baleh, azan selesai, sholatnya selesai, Ustaz Somad tausiah selesai jam bara 2 baleh 30 dari azan ke azan selesai tausiah bara menit 5 baleh menit. Di Makkah 30 menit, Abdul Somad hanya ambil waktu 5 baleh menit. Salah. Iko perlu dijalehkan sebab banyak orang nak suko ke ambo beko inyo buat komen-komen di YouTube, Somad dajal, Somad setan, orang azan dia tak peduli. Awaklah azan dan menjawe azan. Orang sholat dia tak sholat. Abdul Somad tausiah selesai 2 baleh 30 hanya 5 baleh menit. Di Makkah 30 menit, di Madinah 30 menit. Jaleh. Jadi kalau ada orang namanya Abdul Somad tu ndak jaleh ceramahnya, tali ngowaang pakak. Abdul Somad itu ndak jaleh ceramahnya, paket waang kurang 2 giga. Kalau ada paketnya 2 giga, inyo tonton ulang, jaleh, ndak juga jaleh. Minum air tabu lawang. Supaya jaleh. Inyo orang kalau kurang gula itu memang ndak jaleh. Tagaknya pun gemetaran. Anda kurang gula, kurang karbohidrat, kurang manisan, datang ke puncak lawang. Minumlah air tabu lawang. Ambo Masya Allah tabarakallah. Kalau ambo pulang tausiah di Pekanbaru, ambo singgah ke toko 212 membeli kacang goreng. Sesudah itu ambo singgah ke tampek jual tabu, ditulisnya di situ tabu lawang. Sampai ke rumah rupanya air es batu. Tapi waktu minum air tabu lawang dibisikkan dek Pak AWR, Ustaz Somad iko air tabu lawang nan asli dari lawang, dan air tabu lawang iko beko akan dibawa keliling dengan kabau, lalu kemudian inyo berubah menjadi saka. Masya Allah tabarakallah, iko pun bagian dari ekonomi umat. Maka minumlah air tabu lawang. Ustaz sudah, ambo sudah dikasih 2 galeh, 1 baru ambo habiskan, dan 1 ingin ambo minum sagan pulo mencalik nan lain cie ambo 2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang zaman berganti, musim berubah. Orang tidak lagi hormat kepada alim ulama. Nenek mama seperti pohon beringin yang rimbun. Batangnya tampe basanda, daunnya tampe banaung, akarnya tampe baselo. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Betul? Tapi ada pula orang namanya Bu, di tampek kami nenek mama indak bantu itu Pak Ustaz. Daunnya ndak dapet tampek balendong, batangnya ndak lu dapet tampek basanda. Itu bukan pohon beringin, itu pohon bonsai. Nenek mama awak menjaga adat istiadat, alim ulama awak siap menjaga budaya agama warisan di bumi Minangkabau. Diam, aniam. Ada hadisnya, as-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Jadi kalau ada orang diam tanda setuju. Mana tahu bapak beko bertanya ke ibu, ma boleh papa nikah lagi? Lalu kemudian ibu diam, hati-hati. Itu berarti tanda waspadalah. Cari tuh hadis tentang diam tanda setuju itu. Zaman dulu anak gadi, kalau inyo akan dipinang oleh lelaki, maka apaknya mempersilakan inyo datang ke ruang tamu. Dipanggilnya anaknya, Aminah,
Coba wote mani tadi ke ruang tamu, laki-laki nan ingin meminang tulah ado, lalu kemudian inyo pun keluar dari kamar, nyo membawa tabu lawang. Jadi kalau awak buatkan video pendeknya, backsound musiknya, lalu anak lelaki tadi pun mencalinya. Inyo pun sambil meletakkan air teh tadi pun mencaliak jo. Sesudah itu, sesudah tamu pulang, apaknya pun bertanya, anak kan indak salamonyo bantu iko. Baa tadi anak lajang nakama minang, setuju lai adoh di hati, inyo diam. Berarti diam tando? Anak gadi dulu. Anak gadi kini, kalau ditanya, mau sama anak lajang nanti bo tadi, mau jawab iya aja atau iya banget ya? Kurang malu, indak lagi menjaga adat istiadat. Tidak lagi menjaga kehormatan. Perempuan Minangkabau, bajunya baju kurung. Betul. Kenapa bajunya berkurung? Sebab auratnya berkurung. Tidak nampak bentuk dan selain sebagainya. Rambutnya batutui. Tidak ada orang Minang rambutnya terbuka. Ambo buka di internet. Baju orang Minang 100 tahun yang lalu. Ambo simpan fotonya di handphone. 100 tahun yang lalu. 1800-an. Orang Minang sudah tertutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sekarang orang membuka rambut macam sarang tawon. Ateh. 3 warna. Merah, kuning, kelabu. Itu tidak ada di bumi Minangkabau. Apalagi di Lawang. Kalau ingin negeri kita ini tetap aman, damai, maka kita mesti jaga syariat ini sampai hari kiamat. Tapi Abdul Somad tak ada kekuasaan. Abdul Somad hanya tablik akbar di tanah lapang. Abdul Somad hanya ceramah. Yang bisa punya kekuasaan adalah nenek mama. Yang punya kekuasaan adalah anggota DPRD. Membuat perda, peraturan daerah. Tidak boleh keyboard tunggal. Pakai penyanyi rock pendek. Pesta sampai jam 12 malam. Setuju? Tidak boleh ada tawuran. Tidak boleh ada judi. Tidak boleh ada maksiat. Saya pakai narkoba. Yang mabuk saya. Yang sakau saya. Yang habis duit saya tidak ganggu kamu. Apa salahnya? Itu logika orang kini. Jangan minum khamar. Jangan pakai ganja. Jangan main judi. Yang kalah ambo. Piti-piti ambo, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Memang yang mabok waang, memang piti-piti waang. Tapi kalau galodo, tsunami, gampa bumi datang, maka rumah ambo kanai juo, bonga. Betul apa enggak anak mau kecekkan kau? Kalau datang azab Allah, apakah orang nan jaik saja nan kanai? Nan baik kanai jo, maka jangan awak diam. Diam pula. Diam. Orang nan diam mencaliak kebatilan. As-sakitu anil haq. Orang yang diam. Setan akhras. Setan bisu. Sudah setan bisu loleh. Maka anak-anak muda siap untuk menantang dengan kebenaran. Yang batil ditentang dengan kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan akan hilang. Tapi kalau orang nan waras sadonyo diam, orang nan sehat sadonyo diam, orang gilo nan mengecek, maka lamo-lamo orang nan waras ragu dengan kewarasannya. Siapa sebenarnya gilo? Ambo punya gilo. Saking banyaknya orang gilo yang mengecek, orang gilo yang mengecek, orang gilo yang mengecek, orang waras diam saja. Saking banyaknya orang batil ngomong, orang batil bicara, orang betul ragu dengan kebetulannya. Yang betul dikatakan batil, yang batil dikatakan betul, betul batil, batil betul, betul batil. Yang batil bicara di internet, yang batil bicara di medsos, tapi yang betul diam, maka akhirnya masyarakat bingung, betul. Maka kalau engkau bukan ustadz, bukan alim ulama, sebarkan video-video, tapi bukan menyebarkan hoax. Handphone, Instagram, Facebook, YouTube dipakai untuk menyebarkan dakwah kebaikan. Ini video Ustadz Somad dipotong-potong oleh anak-anak muda. Kameranya banyak sekali. Kamera yang bertangkai betiang. Ada tuh tak betiang. Mohon maaf, ini kameranya hidup. Alhamdulillah.
Karena kadang di Tampek lain banyak kamera, waktu tuan tanya, dek media, kebetulan kamera kami ada bermasalah, boleh kami minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Tapi untuk apa? Untuk gaya-gaya saya. Orang lawang tidak pandai pencitraan. Mereka berbuat dengan kebaikan dan kebenaran. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah pukul, kenapa jamnya kok tidak bergerak? Kalau awak mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah tetangga, kawan, sahabat bisa ikut ke liang lahat? Bisa, kalau sama-sama kena Covid. Sama-sama mati satu liang. Tapi kalau bapak hidup, ibu meninggal, ibu hidup, bapak meninggal, maka kata-kata yang selalu dikatakan, si hidup semati sayang, aku hidup, kau mati. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Kurang jelas. Mau ikut? Yang ikut bersama ibu hanyalah amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Kalau penatangan mengusap kepala anak yatim, apa kata Ustadz? Sapu kepala anak yatim, usap kepala anak yatim, dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Berikut ini penyerahan santunan uang sekolah anak yatim yang akan diserahkan oleh ibu ketua komunitas. Oh, sapu kepala anak yatim. Kepala anak yatim yang gondrong-gondrong saja nanti diusapnya. Yang gundul, enggak ada. Karenanya memahami secara tekstual. Sebenarnya anak yatim iko kurang kasih sayang. Apanya lama meninggal, maka awak usap. Ambo bertanya ke anak yatim. Bapak dulu anak yatim. Yo Pak Ustadz, apa mau meninggal? Apa yang paling menyakitkan seketika masih anak yatim? Di sekolah? Di sekolah ambo nak menyakitkan. Di masjid ambo nak menyakitkan. Lalu yang menyakitkan semasuk anak yatim itu apa? Waktu kami dipajang di muka orang ramai, dibacakan berikut ini anak yatim, dipajang di muka orang ramai, rasanya muka kami Ustadz, kami pun tertunduk malu. Dan ketika pulang ke rumah kami buka amplopnya 10.000. Mempermalukan anak yatim. Maka ketua yayasan kami dari Pekanbaru, Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz Al-Nob Dinar namanya. Anak yatim jangan kita pasang, jangan kita pajang, jangan kita pertontonkan. Lalu bagaimana? Kita mengantar berasnya ke rumah anak yatim. Kita yang mengantar. Ibu membeli baju. Iko bulan Juli, anak sekolah tahun ajaran baru. Baju anak yatim sobek, koyak. Bapak yang membeli ke pasar. Pak Ika Bukit Tinggi, Bali. Yang mengantar ke rumahnya ibu. Jangan bapak. Beko kalau bapak mengantar, rupanya amaknya rancak loh. Beko masalah pecah perang dunia ketiga. Sebelum Putin menyerang Ukraina, ala peladak duluan dia wak. Gara-gara saya salah, Ustadz Somad juga disalah. Iko gara-gara ceramah Ustadz Somad kok. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang mengejek agama bukan pendusta agama. Orang mengolok-olok agama, kafir. Tidak disolatkan di tempat orang Islam, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin karena dia sudah murtad. Orang yang mengolok agama tidak diakui keislamannya kecuali dia taubat nasuha. Yang mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul. Abdul Somad berceramah, santuni anak yatim. Tapi ada orang yang tak perlu ceramah, tidak perlu tausiah, tidak perlu tablik akbar, cukup dengan tanda tangan. Anak yatim digratiskan uang sekolah, pondok pesantren. Tidak ada anak yatim yang menangis menjelang ujian. Kenapa tak masuk ujian? Karena belum bayar uang sekolah, tak boleh masuk kelas ujian. Segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Bangun masjid, Islamic Center, lepaskan masyarakat dari riba. Itu yang akan menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Setuju? Orang-orang yang menolong anak yatim dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, maka Allah akan menolongnya sesuai dengan janji Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum,
Allah akan mengokohkan kakimu. Dan Allah kalau sudah menolong, Allah berjanji, Allah tak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful. Kira-kira lawang iko tahun 2000 barak ini kok. 2022, 2032, 2042. Apakah masih ada di lawang iko tablik akbar? Masih ada orang buat pengajian sih kok? Kok yakin? Insya Allah tahun 2052 Abdul Somad masih bisa tausiah. Tapi yang tidak yakin nih kok masih hidup. 2052 ambo lahir 9 balik 77, 2040 dan 63 tambah 2 balik tahun, berarti umur waktu itu umur ambo lah 75 tahun. Nggak bisa lagi berceramah tagak mikrofon enggak assalamualaikum. Tapi insya Allah ambo masih hidup. Cuma nanti muka kau nggak yakin ambo masih hidup. Tablik akbar masih tetap ada di lawang. Panitianya mana? Panitianya adalah anak-anak santri kita. Maka masukkan anak sekolah agama. Waktu ambo datang tadi mereka menyambut ambo dengan solawat. Nanti waktu mereka remaja, dewasa, ada di antara mereka yang akan jadi polisi, amin. Ada yang jadi tentara, amin. Ada yang jadi gubernur Sumatera Barat, amin. Ada yang jadi menteri, amin. Ada yang jadi presiden, amin. Mereka ingat dulu semasuk ambo kete di kampung kami di Lawang, Ustaz Abdul Somad datang tablik akbar, maka mereka pun akan membuat tablik akbar juga di sini, membawa istrinya, membawa anaknya. Mereka adalah waladun salihun, anak yang soleh, bukan somad. Anak-anak ini sekarang dirusak kepalanya oleh internet, drama Korea. Bukan cuma merusak anaknya, amaknya pun karena itu. Tapi alhamdulillah anak-anak masih mendengarkan tausiah pengajian. Mudah-mudahan anaknya anak soleh dan soleha, bapaknya juga bapak yang soleh, ibunya juga ibu yang soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, pemimpinnya adil dan amanah. Maka Lawang akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tanam-tanaman subur, alam yang indah kita wariskan ke anak cucu kita. Jangan mewariskan hutang, jangan mewariskan musibah, jangan mewariskan sengketa, karena kita akan dikirimkan mereka Al-Fatihah. Kalau Abdul Somad mati, mau orang Lawang mengirimkan Al-Fatihah untuk Ustaz Abdul Somad? Al-Fatihah, jangan baca gini beko. Amin. Mau Ustaz orang Lawang kalau dapat berita tentang Abdul Somad didoakannya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu? Mau. Terkenal tak lama, jabatan tak lama, setiap zaman ada masanya, setiap orang ada waktunya, sampai masanya tiba kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih capek mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ganteng mati, orang tak ganteng setengah mati. Mati bukan masalah, karena resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Yang jadi masalah, aponan awak siapkan bekal menghadap mati. Sudahkah siap bekal sholat? Insya Allah. Sudahkah bekal siap sholat sunat? Insya Allah. Sudahkah siap bekal haji dan umrah? Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Jalfatullah akan berangkai umroh akbar bulan Februari tahun 2023 insya Allah. Mudah-mudahan jamaah dari Lawang ikut sadonyo. Dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak.
Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki berlimpah sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Untuk semua kebaikan-kebaikan iko, awak bertawassul kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat-cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridhan illa syafaita. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azabmu ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum berjodoh jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabata. Yang belum punya keturunan berikan anak penghafal Quran, berbakti kepada orang tua. Allahumma aslih syababal muslimin. Anak-anak muda kami dari lawang, jaga mereka dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari LGBT, jaga dari perbuatan maksiat, keji dan mungkar ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik, pandai, nenek, mamak, bundokan doang, Kepala Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama, semuanya jaga hati istiqamah iman dan Islam. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Jadikan lafaz lisan kami ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Lawang, jadikan Agam, jadikan Sumatera Barat, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina. Selamatkan dari riba, selamatkan dari zina, selamatkan dari malapetaka, bencana dan musibah ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu kau kirimkan kepada kami pemimpin yang tak takut kepada Engkau dan tak sayang kepada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. 60 menit kebersamaan ini mudah-mudahan dicatat sebagai nilai amal soleh yang sudah disampaikan Ustaz Abdul Somad. Kita amalkan bersama untuk mencari ridha Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Sampah-sampah ambil kutip, jaga kebersihan, jaga ketertiban. Tetap sambung silaturahim, tetap sholat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.